Siska. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weldawati. Saya PPGBK Angkatan 4 Universitas Negeri Malang. Ini melakukan ujian praktik pembelajaran atau UKIN, layanan konseling individu. Juga ada sedih. Ya, terus kan udah ujian ini. Ya, kelihatannya ini masih agak kurang fokus atau apa? Kenapa Dewi? Silakan ditanya sama Ibu. Ya, karena kita sudah ujian Bu, tapi nilai-nilai tugas masih banyak yang belum masuk. Begitu ya, misalnya nilai tugas. Ya, oke, sebelum kita melakukan, apakah Dewi sudah pernah konseling? Pernah Bu. Tapi masih lupa ya caranya ya. Ya. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Konseling itu adalah salah satu proses layanan bimbing konseling yang diberikan oleh guru pembimbing untuk memberikan bantuan kepada peserta didik baik yang mempunyai masalah di sekolah, di rumah maupun di masyarakat, maupun yang punya prestasi di sekolah. Ya, jadi layanan konseling itu bukan hanya untuk peserta didik yang bermasalah, tapi untuk semua anak-anak. Ya, jadi tujuannya konseling ini, kalau di sini tentu tujuannya agar kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang Anda alami. Ya, kemudian di sini Ibu juga meminta Dewi untuk secara terbuka dan sukarela untuk menceritakan kesulitan yang sedang dialaminya, yang mulai dari sekarang atau dari sebelumnya sampai sekarang. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, kita mungkin agar lebih fresh, ya kita melakukan sebuah permainan. Yang pertama, kalau Ibu ucapkan selamat pagi, jadi tepuk kita 1 kali. Kalau selamat siang itu 2 kali bertepuk. Kalau selamat sore, ya 3 kali bertepuk. Yang pertama, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apakah Dewi sudah semangat? Sudah. Ya, selanjutnya, ya coba Dewi ceritakan lagi. Ya, kemudian tujuan dari konseling kan sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, sekarang silakan menceritakan secara lebih rinci apa sebenarnya keluhan atau permasalahan yang sedang Dewi alami sekarang ini. Lebih terutama tentang keluhan banyaknya tugas Bu, sehingga tugas-tugas tersebut berceceran dan menumpuk. Karena sudah mendekati ujian kemarin, jadi guru-guru memberikan kita kisi-kisi dan guru-guru memintakan untuk supaya kita mengerjakan semua kisi-kisi yang telah dikasih. Dan kisi-kisi diberikan 1 minggu sebelum ujian. Kemudian karena banyaknya mata pelajaran sehingga ada beberapa kisi-kisi yang belum terselesaikan sampai sekarang. Ya, apa saja itu kisi-kisinya yang belum terselesaikan? Seperti kisi-kisi biologi, kisi-kisi sejarah, dan kisi-kisi fisika. Biologi, sejarah, fisika. Berarti secara umum kisi-kisi tiap mata pelajaran ada ya? Ada. Ya, jadi itu keduanya. Kemudian apa lagi kira-kira masalah tugasnya yang belum selesai? Ya, dalam masalah tugas, terkadang tugas harian juga ada Bu, seperti mengerjakan RKPD dan mengerjakan tugas-tugas yang seperti hari ini dijelaskan materi, kemudian dikasih tugas untuk dikerjakan dan dibahas minggu depan. Sehingga ketika itu juga banyak mata pelajaran yang ada tugasnya, sehingga sama seperti tadi Bu, kita kurang waktu untuk mengerjakan sampai banyak yang tidak dikerjakan. Ya, oke, berarti dari masalah mengerjakan tugas itu sangat lama ya. Ya, apa tanggapannya dari guru mata pelajaran kalau seandainya mungkin ada tugas yang belum dikumpulkan? Konsekuensi pertama tentu jika seandainya belum dikumpulkan, kemudian dikumpulkannya terlambat, ya, maka poin akan dikurangi. Kemudian
jika seandainya untuk hari pertemuan selanjutnya masih belum dikumpulkan, maka kita tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran pada jam tersebut. Ya, berarti kalau Dewi kan berapa mata pelajaran itu yang tidak boleh mengikuti mata pelajaran kalau tidak membuat tugas? Ada berapa? Kemarin yang sudah pernah terjadi 3 mata pelajaran. Ya, apa saja itu? Yang masih pelajaran tadi Bu, biologi, singkat, sama sejarah. Itu yang singkat sama sejarah. Berarti sangkut masalah apalagi yang tugasnya banyak ya. Ya, terus ikutannya biasanya kan kalau buat tugas pasti malam atau sore hari. Biasanya Dewi itu tiap hari berapa jam waktu yang diperuntukkan untuk membuat tugas? Biasanya waktu yang digunakan tidak efektif Bu. Seperti kita lebih banyak malas-malasan, lebih banyak tidur. Tapi jika seandainya pada siang hari, maka kita akan mengerjakan setelah zuhur, karena seperti sekarang saat ujian kita kan setelah zuhur tidak kembali ke atas Bu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kita kan kembali ke atas setelah zuhur, maka akan dikerjakan setelah asar sekitar setengah jam, kemudian dilanjutkan nanti malam sekitar 1 jam. Jadi waktu mengerjakan tugas itu tidak bisa fokuskan, misalnya hari ini saya mengerjakan tugas 5 jam, tidak bisa seperti itu ya, tidak. Ya, jadi selanjutnya ya kalau dilihat dari kegiatan Dewi sehari-hari, apa saja kegiatannya di asrama setelah pulang sekolah? Setelah pulang sekolah biasanya zuhur, kalau seandainya ada masalah maka akan dikumpulkan setelah zuhur itu kan kita sholat, maka akan selesai jam 1 tiba di asrama kembali. Kemudian setelah itu kita akan mengumpul sebentar sekitar 15 menit untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian setelah itu kita makan, maka optimalnya tugas selesainya jam 2 lah. Kemudian setelah makan baru bisa kita mengerjakan tugas kalau seandainya tidak ke atas itu. Kalau ke atas berarti ke atas sampai asar. Kalau tidak berarti kita mengerjakan tugas sampai asar gitu. Kemudian asar, setelah asar kita tidak ada kegiatan apa-apa untuk di asrama. Kemudian pada saat jam 5 kita mau sholat sampai jam 6. Sampai jam setengah 6, dan setengah 6 sampai jam 6 kita makan malam. Kemudian pergi sholat maghrib. Maghrib sampai isya kita harus di masjid, tidak boleh keluar. Setelah isya baru kita kembali ke asrama. Ya, kalau biasanya mungkin hanya tidak. Terus kalau mata pelajaran di sekolah kita kan mata pelajaran Dewi apa saja? Ada bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris, matematika ada 2, matematika wajib sama peminatan. Kemudian ada PPKN, ada SKI, ada prakarya, penjas, bahasa Arab, kitab, terus apa lagi? SKI ya. Ya, ya, terima kasih. Berarti secara umum yang kalau dilihat dari nilai MIT kemarin apa saja kira-kira yang tidak tuntas? MIT kemarin yang tidak tuntas ya, matematika minat, matematika wajib, kemudian PKN, sejarah, biologi, kemudian fisika, kimia. Ya, oke, jadi nilainya lumayan banyak juga yang tidak tuntas. Apakah nilai tersebut dilaporkan pada orang tua atau dibiarkan? Misalnya saya bilang lapor ini tadi, ada nilai kan? Ada. Ketika setelah selesai melapor, maka rapor diperlihatkan dan diperbincangkan dengan orang tua. Biasanya dengan orang tua juga berbagi seperti ini. Kenapa ini? Kenapa tidak tuntas? Seperti itu. Kemudian orang tua juga mengasih semangat, mengasih motivasi kembali supaya semangat kita tidak lemah ketika nilai-nilai kita menurun. Ya, jadi selanjutnya apa yang akan dilakukan itu untuk meningkatkan ya, atau untuk membuat cara membuat tugas yang efektif itu gimana agar tugasnya tidak tertumpuk lagi? Untuk selanjutnya kita akan mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Jika seandainya sebelumnya kita masih banyak membuang waktu dan melalaikan tugas, maka untuk kedepannya kita akan membuat schedule atau jadwal untuk membuat tugas secara rinci dan jelas. Seperti untuk tugas yang diberikan hari ini, maka kita harus memaksakan diri untuk selesai besok, supaya tugas yang besok juga
tugas sehingga kita terpengaruh dan tidak jadi mengerjakan tugas. Kemudian kalau di asrama mungkin tidak diperbolehkan menggunakan HP. Tapi kalau misalnya di rumah kita sibuk dengan HP, televisi dan lain-lain. Dan insya Allah untuk kedepannya itu akan disingkirkan penghalang untuk membuat tugas itu. Ya, oke. Jadi Dewi bagus juga mau membuat jadwal pribadi mungkin untuk cara mengerjakan tugas. Ya, sekarang Ibu pengennya meminta jadwal Dewi, silakan dibuat sebentar atau dipikirkan, silakan dirinci apa saja kegiatan Anda, misalnya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, ingat-ingat saja pasti gimana. Ya, silakan dipikirkan sebentar. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sudah selesai Dewi? Udah, Bu. Ya, silakan Dewi jelaskan kepada Ibu apa saja kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur. Bangun tidur biasanya sekitar jam 4 sampai jam setengah 5. Kemudian kita mandi dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Dan jika saatnya masih ada waktu, maka kita akan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ketika sudah sholat subuh, kita sholat subuh biasanya ke masjid dan sampai jam setengah 6 dilanjutkan dengan kultum sebentar. Kemudian setelah jam setengah 6 sampai jam setengah 7 kita biasanya menghafal Al-Quran di masjid. Kemudian setelah itu pulang dari itu kita piket di asrama sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pembina. Kemudian kita sarapan pagi, dan setelah sarapan pagi kita apel pagi pada jam 7. Setelah apel baru kita berangkat ke sekolah, dan di sekolah sampai jam 12. Kemudian turun ke asrama lagi pada jam 12 untuk melaksanakan sholat zuhur, dimulai dari jam setengah 1 sampai jam 1 nanti. Kemudian setelah itu kita kembali makan siang sampai jam 2 waktunya. Kemudian setelah makan siang kita mengerjakan tugas sampai jam setengah 4. Jam setengah 4 sore kita sholat asar. Setelah sholat asar itu jam 4 kita mengerjakan tugas kembali dan bermain sebentar. Kemudian pada jam 5 kita al-maksurat di asrama bersama pembina dan teman-teman asrama. Kemudian al-maksurat dibaca secara bersama-sama.
Kemudian setelah maksurat biasanya jam 5:30. Kemudian kita lanjutkan dengan makan sore. Makan malam. Makan malam tapi jam 6. Kemudian setelah makan malam kita siap-siap untuk bersih-bersih dan pergi sholat maghrib. Sholat maghrib di masjid sampai isya jam 8. Jam 8 kita biasanya tadarus Al-Quran one day one juz, 1 hari 1 juz. Kemudian setelah itu karena kita anggota kamar itu banyak Bu, kemudian kita cukup butuh waktu untuk menyelesaikan one day one juz. Kemudian biasanya selesai antara jam 9 sampai jam setengah 10. Kemudian kita mengobrol sebentar dengan teman-teman sekamar dengan suara yang pelan supaya tidak mengganggu teman-teman sebelah. Setelah itu baru kita tidur. Oke, berarti bagus sekali kegiatan Dewi ya. Apakah semuanya bisa dilaksanakan setiap hari atau gimana? Insya Allah untuk tugas-tugas setelah dijadwalkan dengan baik, insya Allah bisa dilaksanakan Bu. Kecuali jika seandainya ada satu halangan musibah atau dan lain-lain. Ya, kemudian kalau Ibu lihat biasanya karena nggak ada selama kan udah ada piketnya. Ya, kalau Dewi biasanya kapan piketnya? Dewi biasanya mendapat bagian tiket resto Bu. Tiket di asrama kan dibagi 2, tiket perkarangan dan tiket resto. Untuk tiket perkarangan biasanya teman-teman dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi setiap teman-teman mendapatkan 3 kali tiket dalam seminggu. Biasanya harinya di selang-seling Bu. Contoh hari Selasa ya tiket, hari Rabu tidak, hari Kamis tiket, Jumat tidak, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk tiket resto hanya 1 hari Bu, tapi full kan kalau tiket resto itu tiketnya 3 kali Bu untuk masak nasi. Biasanya kita hanya membantu untuk mencuci kotak-kotak yang kotor dan menjemput sampah. Oke, berarti emang sangat penuh sekali kegiatannya. Ya, terus kembali kita kepada masalah mengerjakan tugas tadi. Ya, kalau seandainya misalnya ada tugas yang Dewi kurang pahami, apakah ada apa tidak pernah atau gimana? Ada Bu, biasanya kan Bu, kalau seandainya mau mengerjakan tugas kita punya buku ke perpustakaan. Kemudian jika seandainya kurang memahami atau kurang mengerti, kita biasanya bertanya kepada teman satu lokal kita. Jika seandainya teman satu lokal kita masih belum bisa menyelesaikan tugas ataupun menyelesaikan pertanyaan kita yang tidak paham tadi, maka kita akan bertanya kepada pembina yang ada di asrama. Biasanya pembina bisa menyelesaikan pertanyaan kita. Iya. Ya, kalau kepada guru, misalnya ya guru kan tergantung banyak, kadang ada gurunya agak tidak atau gimana. Apakah Dewi sudah pernah bertanya misalnya, Bu, saya belum ngerti ini, saya mau bertanya. Kalau itu ada Bu. Biasanya kalau untuk tugas insya Allah guru walaupun kilat tapi masih mau mengulang kembali menerangkan Bu. Seperti jika kalau seandainya kita tidak paham ketika saat pelajaran, maka guru akan menerangkan kembali kepada kita mana kita yang tidak paham. Tapi jika seandainya sudah ada tugas dan kita belum paham, maka di luar pelajaran pun guru masih bersedia untuk menjawab pertanyaan kita biasanya. Ya, tapi alhamdulillah guru kita di sini semuanya sangat perhatian. Iya. Ya, selanjutnya kalau seandainya kalau sering tidak buat tugas tentu ada harapan orang tua, harapan keluarga, harapan masyarakat. Ya, menurut Ananda, apa harapan orang tua atau keluarga Ananda terhadap Ananda, harapan sekolah dan harapan masyarakat berkaitan dengan tugas ini? Jika tidak buat tugas maka orang tua berharap tentunya orang tua akan selalu mendoakan ya Bu, mendoakan supaya anaknya selalu sehat, kemudian bisa beraktivitas dengan lancar. Harapan orang tua kita bisa belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Berarti dalam cakupan tersebut kita bisa mengartikan bahwasanya kita harus bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu, harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, harus rajin dalam mengerjakan tugas. Agar tidak mengecewakan orang tua ya. Nah, kalau di sekolah, kalau seandainya tugas Anda kerjakan semuanya dengan bagus, apa kira-kira manfaatnya untuk sekolah? Jika berarti kita itu menurut apa yang telah kita ketahui Bu, kita itu
bisa sukses dengan dua doa. Yang pertama itu doa orang tua, yang kedua doa guru. Jika seandainya kita terus sering tidak membuat tugas, maka otomatis guru akan merasa kecewa dengan kita, dan kita akan secara pemikiran kita, maka kita akan susah untuk mendapatkan doa dari guru gitu untuk kita sukses. Sehingga jika seandainya kita tidak membuat tugas, maka kita harus berpikir seperti itu. Sehingga kita harus semangat membuat tugas supaya guru bisa bangga dengan kita, karena guru senang apa yang telah diajarkan bisa kita pahami dengan baik. Oke, kalau di masyarakat, misalnya kalau ada misalnya Nanda dari Kabupaten Solo, kalau Nanda juara, misalnya apa tanggapan masyarakat terhadap Nanda? Jika kita juara, masyarakat akan bangga dan berkata, wah anak si Anu pintar sekali, bagus sekali, bisa seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kita walaupun disampaikan tidak langsung kepada kita, otomatis kita menjadi bangga bahwasanya kita telah bisa mengharumkan nama orang tua, nama keluarga gitu. Ya kita walaupun tidak bisa mendengar secara langsung, tapi terkadang orang-orang sekitar kita juga memuji kita secara langsung seperti itu. Contohnya kayak, wah kamu hebat sekali anak ini, nah anak si Anu, anak si A, anak si B bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itu loh tanggapan masyarakat kepada kita. Ya kalau masyarakat dilihatnya hanya yang baik-baik lah, kalau dapat juara mungkin senang-senang atau gimana. Tapi kalau yang sering bolos atau yang tidak ada apa-apa mungkin sering juga dihujat oleh masyarakat ya. Iya. Kalau Dewi ada dihujat? Insya Allah kalau masyarakat masalah membuat tugas tidak tahu. Biasanya kita hanya berbagi kepada ibu, hendak kepada orang tua ketika pulang dari asrama itu. Ya, kemudian masalah tidak buat tugas tadi kan dari itu masalahnya. Nah, ya apakah kalau Dewi tidak membuat tugas masih masuk dengan guru tersebut atau tidak masuk aja atau bolong saja? Biasanya kita masih masuk mengakui bahwa kita itu memang salah, kita tidak membuat tugas. Jadi kita tidak boleh tidak masuk, karena jika seandainya kita tidak masuk itu berarti kita membangkang kepada guru tersebut, kita melawan kepada guru tersebut, kita tidak mau mengikuti pelajaran guru tersebut. Jadi kalau memang kita tidak membuat tugas, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab bahwasanya jika kita tidak membuat tugas, maka kita harus menerima sanksi apa yang diberikan oleh guru tersebut kepada kita karena kita tidak membuat tugas. Hal positifnya Bu, jika seandainya guru tersebut masih mau menegur kita, masih mau memberikan kita hukuman, berarti guru tersebut masih sayang kepada kita dan berharap kita supaya bisa mengerjakan tugas untuk selanjutnya. Tidak ada guru yang membenci muridnya Bu, yang ada cuman guru memberikan hukuman supaya kita itu berubah ke yang lebih baik. Ya, oke, jadi ini sudah bisa dipahami. Ya, jadi kedepannya mungkin dari sebelumnya kan sering tidak buat tugas, kemudian ya mungkin ada bolos agak satu kali atau dua kali ya. Oke. Ya, jadi ibu tanya, kalau dengan kita membolos, apakah kita bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Jika kita seandainya kita bolos, maka kita akan menambah masalah untuk yang kedepannya. Seperti ini Bu, kita tidak bikin tugas hari ini, kemudian tidak boleh masuk oleh guru pada jam pelajaran ini, ataupun kita membangkang langsung kepada guru dengan tidak masuk pada jam tersebut atau cabut. Jadi kita memiliki dua kerugian. Yang pertama, kita tidak akan memahami pelajaran yang dijelaskan pada hari itu. Kemudian yang kedua, untuk mengerjakan tugas selanjutnya berarti kita tidak paham tentang materi hari itu karena kita cabut. Jadi untuk mengerjakan tugas selanjutnya kita juga tidak akan paham. Jadi kita menambah beban masalah kita gitu Pak. Tugas ini belum selesai, ditambah tugas ini tidak pula paham, besok semakin tidak paham. Karena dalam pelajaran sepertinya Bu, biasanya itu materinya berlanjut dari sini butuh pemahaman yang terdahulu. Kemudian yang terdahulu masih butuh dasar-dasar yang dulu. Jadi kalau seandainya kita hari ini tidak masuk, maka untuk mengerjakan tugas besoknya kita juga tidak akan paham. Tidak juga bagus ya. Jadi bisa ibu refleksikan. Jadi kalau beratnya kita mendekati tangga ya mungkin kita tangga pertama tidak bisa kita lompat langsung ke tangga ketiga atau keempat. Jadi harus lewat tangga kedua. Ya oke, selanjutnya
Kira-kira bagaimana cara Dewi untuk bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan bisa menyerahkan kepada guru tepat waktu? Biasanya kita akan seperti tadi Bu, membuat jadwal tugas-tugas yang belum dikerjakan, kemudian mengerjakannya dengan baik. Jika seandainya biasanya kan kita bikin tugas tidak dapat yang nomor 1, maka kita akan tidak mengerjakan nomor selanjutnya. Tapi untuk sekarang, jika seandainya kita tidak dapat nomor 1, maka kita harus mengerjakan yang nomor 2 sampai kita menyelesaikan nomor terakhir, dan setelah itu kita akan melihat daftar kembali nomor mana yang belum kita kerjakan dan bertanya kepada orang yang lebih memahami tentang hal itu. Ya, berarti kalau masalah membuat tugas ini, jadi kita perlu juga mengintai cara belajar yang efektif. Ya, menurut Dewi kira-kira gimana cara belajar yang efektif yang harus Dewi terapkan? Cara belajar yang efektif dimulai dari suasana. Kita membuat suasana kita belajar itu dengan nyaman dan seindah mungkin. Seperti jika seandainya kita belajar di tengah-tengah lapangan, maka kita tidak akan nyaman karena yang pertama kita terganggu dengan teriknya matahari, yang kedua dengan bisingnya orang-orang yang lewat, dan kemudian oleh karena itu kita harus belajar dengan suasana yang nyaman, di tempat-tempat yang nyaman dan sunyi. Tidak harus safety, tapi setidaknya suaranya bisa dikontrol supaya kita tidak terganggu dalam mengerjakan tugas. Kemudian kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang valid seperti buku di perpustakaan. Karena biasanya buku di perpustakaan itu tidak hanya satu, tapi dalam satu mata pelajaran biasanya ada 3 buku paketnya, seperti buku paket yang besar, kemudian brilian, dan satu lagi buku yang lebih ringkasnya lagi. Jika seandainya tidak ada di buku yang satu ini, maka kita akan mencari di yang satu ini dan yang satu ini lagi. Insya Allah, jika seandainya kita bersungguh-sungguh, maka jalan kita akan mudah. Ya, oke, berarti Dewi sudah bisa menyimak kita ya. Ya, berarti kita belajar bukan hanya dari satu buku atau dari satu sumber. Mungkin kita atau Nanda bisa juga belajar dari internet, dari koran, dari majalah. Kira-kira kalau dari internet, ya gimana cara Nanda belajar? Kalau dari internet yang positifnya biasanya lebih cepat, Bu. Seperti ketika kita mencari sesuatu, contoh pengertian jaringan tumbuhan, maka akan langsung keluar tentang pengertian jaringan tumbuhan tersebut. Tapi kalau seandainya kita di asrama, kita agak terbatas menggunakan internet dan yang seperti itu, Bu. Biasanya kita hanya boleh ke tempat fotokopi untuk mencari tugas-tugas yang kita tidak pahami. Ya, tapi menurut bagus juga ya, karena kita mungkin kalau buku cukup dengan jumlah anak. Kalau internet kan itu banyak juga dampak negatifnya. Ya, kalau koran atau majalah, koran ada di asrama? Ada, Bu. Biasanya pembina asrama, Bu Tika Madia. Biasanya selalu ada koran untuk beliau baca, karena beliau merupakan motivator seseorang yang butuh buku. Ya, oke. Apakah Nanda nanti berminat cara belajarnya seperti Bu Upik? Ya, kita berminat tapi masih belum bisa, Bu. Karena beliau memang kutu buku sekali. Sedikit berbicara dengan yang lain, tapi lebih banyak membaca buku. Ya, mungkin kalau diukurnya mungkin Dewi baru bisa 4 atau berapa dengan pendidikan itu ya. Yang mudah-mudahan bisa seperti itu. Cuma pesan Ibu, ya kalau ada tugas, seharusnya gimana kalau ada tugas? Dikerjakan terus. Dikerjakan dengan tepat waktu dan dengan baik. Ya. Terus ya, oke Dewi, ya berarti Dewi sudah bisa memahami atau mengambil solusi dari permasalahan yang sedang Dewi alami, mengambil kesimpulan. Sudah, Bu, insya Allah. Ya, silakan disimpulkan kembali apa saja yang sudah diperoleh dari awal kita konseling tadi. Ya, jika seandainya kita bolos dalam mengerjakan tugas, maka kita harus berubah dengan cara mengetahui cara belajar yang efektif, seperti mencari suasana yang aman, nyaman, dan jauh dari gangguan. Yang kedua, kita
untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, kita juga harus menghindari halangan-halangan yang bisa mengganggu kita seperti HP, teman-teman yang mengajak ngobrol, dan maupun rasa malas kita harus kita lawan. Kemudian pilih metode belajar yang paling tepat, seperti ketika kita sedang semangat-semangatnya, maka kerjakanlah tugas yang paling sulit. Kemudian jika seandainya kita sudah mulai lesu, mulai gimana, kerjakan tugas yang sederhana seperti mencatat, meresume, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus belajar dengan praktik, seperti jika seandainya kita sedang belajar matematika, diberi satu rumus, maka kita harus bisa mengembangkan rumus tersebut supaya kita lebih paham untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, berarti kesimpulannya udah bagus, sudah bisa diterapkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian bagaimana perasaan yang setelah mengikuti konseling ini? Alhamdulillah lebih lega, seperti karena kita seperti mencurahkan isi hati bagaimana baiknya dan bagaimana bagusnya untuk kita jalannya ke depannya. Ya, oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kalau dari masing mengalami masalah atau masalah yang lainnya mungkin bisa kita lakukan konseling lanjutan. Ya, kemudian untuk selanjutnya, karena kita ini konselingnya secara langsung, silakan dari isi format evaluasi yang sudah Ibu sediakan. Ya, silakan diisi dari apa ya? Baca-baca dulu apa yang mau diisi dengan bagus. Ya, sudah siap Dewi? Ya. Ya, kalau sudah siap, terima kasih. Ya, itu nanti akan Ibu pegang sendiri. Kemudian sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita bersyukur dulu dengan mengucapkan terima kasih kepada Dewi yang sudah bersedia hadir untuk konseling pada hari ini. Untuk hari ini bisa kita akhiri konseling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.